Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hadriansa. Pada video kali ini saya akan membahas program lanjutan pada video sebelumnya, yaitu dasar pemrograman Visual Studio C#. Oke, langsung saja masuk ke pokok bahasan. Materi yang kita mau angkat pada video kali ini adalah membuat aplikasi dengan menggunakan beberapa komponen. Nanti ada beberapa komponen yang digunakan, salah satunya adalah combo box, label, text box, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengujian operasi pada operasi input dengan pembacaan karakter. Dan yang ketiga adalah perbandingan string dengan dari berbagai bagian. Oke, langsung saja masuk ke pengenalan komponen-komponen toolbox. Yang pertama adalah label. Label ini tujuannya untuk menuliskan teks di dalam form, baik teks sifatnya informatik maupun teks hasilnya dari sebuah perintah program. Lalu link label ini juga sering digunakan di dalam bahasa pemrograman yang sifatnya desktop. Jadi tujuannya untuk menuliskan informasi bentuk teks yang mengandung link seperti email. Jadi maksudnya ini email, website, atau alamat link lainnya. Dan yang ketiga adalah the time picture. Ini untuk membantu pengguna memilih tanggal dan waktu secara tepat dan akurat. Dan yang keempat adalah picture box, untuk memasang gambar atau citra dalam bentuk bitmap atau JPG, bahkan PNG ke dalam jendela aplikasi. Dan selanjutnya adalah checkbox, digunakan untuk memasang kontrol berbentuk kotak cek ke dalam jendela aplikasi seperti hobi. Jadi ini biasanya digunakan untuk pilihan lebih dari satu. Misalnya hobi itu kan tidak hanya olahraga, tidak hanya makan, tetapi lebih dari satu itu. Sehingga checkbox ini biasa digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian radio button ini digunakan untuk memasang kontrol berbentuk bulat dengan satu set, sehingga pengguna bisa memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Radio button ini biasanya diterapkan pada jenis kelamin ataukah yang pilihannya hanya satu, hanya memilih satu saja. Jadi tidak bisa kita memilih lebih dari satu, beda dengan checkbox. Kemudian selanjutnya adalah combo box. Combo box ini sama sih sebenarnya dengan radio button, hanya saja tampilannya berbeda. Dia berupa list item. Biasa dikenal menu drop down ya, dengan tujuan untuk melihat opsi-opsi yang ada di dalamnya. Combo box dipilih karena alternatif hemat tempat ya, seperti agama, lebih dari satu pilihan. Jadi agama itu kita bisa memilih agama Islam ya, tapi hanya satu. Jadi di dalam pilihannya banyak ya, tapi yang dipilih hanya satu saja. Agamanya apa, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Kemudian list box ini untuk penataan ruang yang sifatnya dapat menampilkan secara horizontal. Dan yang terakhir adalah list view. List view ini untuk menampilkan data dengan bentuk kolom dan baris. Nah, berbicara masalah variabel, pada video sebelumnya saya tidak pernah membahas dengan variabel. Nah, video kali ini saya akan membahas variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel merupakan penyimpanan data sementara yang mempunyai tipe data yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan pengguna, seperti variabel yang sifatnya string, variabel yang sifatnya karakter, dan variabel yang sifatnya bilangan. Deklarasi pembuatan variabel dalam Visual Studio C# itu mengikuti struktur yang berbeda dibandingkan dengan Visual Basic.NET atau Visual Studio Basic. Biasanya kalau di dalam Visual Basic itu selalu menggunakan, jadi contoh ini contoh saja. Jadi mungkin yang familiar dengan Visual Basic itu biasanya diawali dengan dim, misalnya a string string gitu ya, a string.
Ini biasanya kalau di dalam Visual Studio, Visual Basic. Tapi kalau di dalam Visual C# itu jauh berbeda. Jadi di dalam Visual C# itu penerapannya adalah harus diawali dengan tipe data, lalu variabelnya. Jadi sekali lagi variabel ini ciri-cirinya biasanya kalimatnya, katanya pendek ya. Kalimatnya pendek, kemudian tidak boleh spasi. Jadi ada identitas, misalnya variabel untuk penggajian, berarti biasanya variabel gaji, namanya gaji. Variabel untuk alamat, biasanya disingkat ALMT. Variabel untuk tempat tanggal lahir biasa disingkat dengan TTL. Jadi begitu kira-kira. Nah, kemudian warna merah ini adalah tipe data. Apa itu tipe data? Jadi jenis-jenis dari variabel itu, sifat variabel tersebut. Ada yang sifatnya string, ada yang sifatnya karakter, dan ada yang sifatnya bilangan. Contoh seperti yang ada di bawah ini, integer. Jadi ini adalah bilangan, ini tipe data integer. Kemudian variabelnya adalah i, variabelnya j, dan variabelnya k. Lalu ini adalah variabel c, variabel ch bertipe data karakter. Kemudian variabel f, variabel gaji bertipe data float, dan variabel d bertipe data double. Jadi di dalam bahasa pemrograman Visual C# itu selalu diawali dengan jenis tipe data, baru diikuti dengan variabelnya. Oke, lebih lanjut kita akan membahas dengan tipe data. Variabel tipe atau tipe data dapat dimasukkan nilai secara langsung dan mengandung data secara langsung. Jadi pada pembahasan kali tipe data ini adalah misalnya bool, yaitu rentang nilainya adalah true atau false, sedangkan nilai awalnya itu adalah false. Sedangkan tipe data byte itu nilainya adalah 0 sampai dengan 255 dan nilai awalnya adalah 0. Sedangkan karakter itu adalah rentang nilainya segini, U plus 00 sampai dengan U plus FF. Maksudnya itu adalah karakter yang betul-betul sifatnya bisa membaca semua simbol. Apakah simbol angka, simbol akeon, simbol pagar, simbol persen, simbol petik 1, petik 2, yang itu yang dimaksud dengan karakter. Kemudian koma, ya, semuanya bisa dijadikan sebuah karakter. Lalu kemudian ada desimal. Desimal ini juga rentang nilainya mulai dari minus 7,9 kali 10 pangkat 28 sampai dengan plus. Jadi ini maksudnya sampai dengan plus 7,9 kali 10 pangkat 28. Ya. Oke, kemudian nilai awalnya sini 0,0 M, kemudian tipe data double ya kurang lebih segitu 5,0 kali 10 pangkat minus 3,24 sampai dengan plus 1,7 kali 10 pangkat 308. Begitu pula dengan float, integer, dan long integer. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis tipe data yang akan digunakan nanti pada bahasa pemrograman Visual Studio. Kemudian berikutnya adalah fungsi baca string. Jadi fungsi baca string ini atau biasa disebut dengan substring. Jadi substring itu adalah bagian dari perintah di dalam bahasa C#. Jadi substring ini digunakan untuk mengambil data string tertentu sesuai dengan indeksnya atau urutan data yang akan dicari, seperti pada array, dan indeks pada substring dimulai dari 0. Misalnya di sini ada kata hello world. Jadi ini ada variabel input. Variabel input bertipe data string yang nilainya adalah hello world. Nah, kalau kita ingin mengambil separuh kata dari variabel input ini yang isinya hello world, misalnya saya mau ngambil kata hello, maka kita harus menggunakan perintah substring, kita harus menggunakan fungsi substring. Jadi saya akan membuatkan variabel lagi namanya variabel sub
yang bertipe data string. Kemudian perintahnya adalah input. Input ini diambil dari variabel yang di atas, lalu titik substring. Kemudian kita mulai dari angka indeks ke 0. Ingat bahwa substring itu dimulai dari indeks ke 0 karena kita ingin mengambil hello. Jadi H-nya itu adalah indeks ke 0, E indeks ke 1, L-nya indeks ke 2, L lagi indeks ketiga, kemudian O indeks keempat. Jadi kita mulai dari indeks ke 0 berarti H, berarti koma 5. 5 ini apa? 5 itu adalah berapa karakter yang mau diambil. Jadi ada berapa karakter yang mau diambil? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 karakter sehingga ditulis di situ adalah input titik substring kurung buka 0,5 kurung tutup dan jangan lupa titik koma. Sehingga kalau dijalankan nanti yang hasilnya adalah kata hello ya. Jadi bentuknya kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah sampel project namanya pendataan buku. Langsung saja kita buka Visual Studio 2012. Oke, lalu kemudian kita tunggu, kemudian new project, kemudian pilih Visual C#, lalu di dalam Visual C#, teman-teman nanti pilih Windows, lalu di dalam Windows teman-teman pilih Windows Form Application, lalu nama projectnya adalah pendataan buku. Selanjutnya teman-teman tentukan lokasi penyimpanan. Jadi kalau saya simpan di dalam e-learning misalnya. Jadi ini adalah video part yang kedua yang saya buat untuk Visual Studio C#. Oke, jangan lupa ikuti terus sampai nanti ada part-part selanjutnya karena ini akan berkelanjutan terus. Oke, kalau sudah pendataan buku, nama projectnya sudah, kemudian lokasi penyimpanannya juga sudah, kita oke. Kita kembali kepada slide. Oke, setelah kita membuat slide, kita disuruh membuat sebuah desain kira-kira seperti ini. Ya, jadi ada kode buku, pendataan buku, jadi ada keterangan pendataan buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis buku. Oke. Yang pertama saya lakukan adalah saya atur dulu propertiesnya lebih awal. Jadi ini saya atur propertiesnya, saya klik formnya, kemudian masuk ke properties, kemudian lihat fontnya, jadi ukuran font kita rubah supaya biar lebih jelas. Saya gunakan ukuran fontnya adalah 12, kemudian bold. Oke. Saya kecilkan lagi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mengambil komponen-komponen toolbox. Yang pertama, sesuai dengan di slide, yang pertama adalah label. Jadi labelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ambil 7 label. Jadi kalau tidak susah mencarinya, kalau susah mencari di toolboxnya, teman-teman nanti diketik aja di tombol di kolom pencarian, ketik label. Oke, tinggal klik. Oke. Label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, label 7. Oke, jadi ada 7 label. Kemudian setelah 7 label ada beberapa komponen teks. Jadi ini text box 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 text box. Oke, kita ambil text boxnya. Text box 1 supaya cepat ini di copy, 2, 3, 4,
Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Oke. Kemudian tambahkan lagi komponen berikutnya adalah komponen button. Jadi komponen button itu ada 4. Jadi button, cari lagi komponen toolbox button, letakkan di samping, kira-kira seperti ini. Copy paste komponen button 1, button 2, 3, dan 4. Oke, kita atur dulu labelnya, beri nama dulu, atau ini diatur dulu posisinya biar rapi. Oke, nah untuk pengaturan sudah saya bahas di pertemuan pertama, di video saya yang pertama. Teman-teman bisa lihat aja di video saya, yaitu dasar pemrograman Visual Studio C#. Itu sudah saya bahas. Oke, terakhir combo box. Oke, masukkan di sini combo box. Ini saya ambil lagi satu label satunya terhapus. Oke, sekarang kita atur dulu label 1 itu di property tag-nya, sesuaikan dengan itu di slide, jadi pendataan buku. Oke, kemudian label 2 itu adalah kode buku. Label ketiga pengarah judul buku. Label keempat pengarang. Label 5 penerbit. Label 6 tahun terbit. Oke, terakhir adalah jenis buku. Oke, ini diatur supaya lebih rapi. Oke, kemudian button untuk property tag-nya gunakan simbol dan, baru cari. Simbol dan itu menandakan akan diberikan garis bawah di huruf itu. Ataukah kenapa harus dikasih huruf kenapa harus dikasih simbol dan? Itu sebenarnya alternatif. Jadi kalau misalnya kita pakai simbol dan cari, maka begitu teman-teman nanti jalankan, maka nanti tidak harus melakukan tombol cari, cukup dengan tombol alternatif C seperti itu. Oke, kemudian tambah simbol dan, tambah, kemudian simpan, simbol dan simpan, dan yang terakhir adalah simbol dan keluar. Oke, next, saya atur dulu. Kemudian terakhir tambahkan komponen list view. Nah, ini yang kita gunakan, komponen list view. Oke, kira-kira seperti ini. Jangan lupa di save. Oke, selanjutnya desainnya sudah. Sekarang kita pengaturan nama. Yang diberikan nama itu biasanya tag box saja, sama kalau ini tidak perlu, ini karena ini hanya sebuah keterangan. Ini yang penting diberikan nama. Begitu pula dengan ini dan button. Oke, untuk tag box yang pertama di property text-nya itu dikasih nama T-code.
Ingat, pemberian nama tidak boleh menggunakan spasi. T judul, T pengarang, jadi T pengarang, T penerbit, untuk text box 5, T tahun terbit, lalu combo box itu diberi nama C jenis buku. Biasanya sih kalau saya sebagai programmer selalu saya awali dengan jenis komponen. Misalnya kalau text box berarti T, kalau combo box berarti C. Kemudian button berarti BT cari, ya. Artinya OB itu adalah BT cari. Button ya maksudnya, BT cari, pemberian nama button BT tambah BT simpan, dan button yang terakhir atau button 4 itu adalah BT keluar. Berikutnya adalah list view, ini saya kasih nama L data. Oke, desain form sudah selesai, pemberian nama-nama komponen juga sudah. Kembali ke slide, kita lihat di slide-nya yang pengaturan properties sudah, komponen-komponen properties label sudah. Nah, sekarang untuk penambahan data di dalam combo box, karena itu adalah jenis buku. Jadi jenis buku ini kita akan menuliskan di dalamnya ada agama, ada bahasa, pendidikan, undang-undang, dan pemrograman. Jadi caranya pada ujung kanan atas itu ada icon seperti simbol panah, itu diklik, kemudian pilih edit item, atau boleh melalui menu properties lalu item, terserah nanti teman-teman mau pilih yang mana. Oke, yang pertama adalah agama, sesuai dengan di slide itu adalah, kedua bahasa, yang ketiga pendidikan, yang keempat itu adalah undang-undang, yang kelima adalah pemrograman. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah pemberian header pada list view. Caranya adalah teman-teman harus mengatur dulu propertiesnya. Yang pertama, kita ikuti slide, cari namanya properties full row select. Jadi di properties full row select, cari F ya. Nah, ini full row select itu dijadikan true, lalu grid line dijadikan true, dan yang ketiga adalah view dijadikan L. View kita cari view ya, jadi V. Nah, ini V nya dijadikan detail. Oke. Nah, sebenarnya dari sini tadi kita juga bisa setting melalui sudut kanan atas ini. Nah, itu juga ada. Ini view dan lainnya. Oke, sekarang bagaimana cara menambahkan seperti terlihat di sini kode, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis. Caranya teman-teman nanti pilih panah yang ada di pojok kanan atas lalu edit column. Oke, kita tambahkan jadi kode, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis. Oke. Pertama, kolom header. Jadi ini secara otomatis akan muncul ya, kolom header. Kolom header tag-nya di ini, property tag-nya itu diganti kode. Oke. Kolom header kedua tag-nya diganti judul. Kolom ke header ketiga property tag-nya diganti sesuai dengan urutannya, yaitu pengarang. Kolom header keempat diganti property tag-nya yaitu penerbit. Kolom header kelima itu property tag-nya adalah tahun terbit.
kolom header kali 6 yaitu adalah jenis buku maksudnya ya. Selesai. Nah, ini terlalu besar tulisannya, kita bisa atur kembali pada font, khususnya untuk list view. Teman-teman bisa atur kalau terlalu besar, kita buatkan misalnya 10 saja, regular. Oke. Nah, sekarang judul itu biasanya agak panjang, kita atur begini, tinggal teman-teman geser, tahan, geser seperti ini, diklik, tahan, geser seperti ini. Begitu pula dengan yang lain, penerbit, tahun. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, sudah selesai tahap desainnya sudah. Langkah selanjutnya adalah, nah, sekarang sekali lagi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bahwa selesaikanlah dulu program yang kira-kira gampang, yang paling gampang dulu. Tentunya adalah tombol keluar. Oke, double klik, tombol keluar, kemudian perintah untuk program keluar adalah close, kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Oke, program tambah. Oke, program tambah ini fungsinya untuk menghilangkan, sebenarnya mengosongkan teks-teks yang ada pada inputan ini ya. Jadi itu fungsinya. Jadi double klik. Saya ulang, ini double klik pada tombol tambah, lalu kemudian kita buatkan perintah tcode titik clear seperti pada pertemuan sebelumnya. T judul titik clear, kurung buka kurung tutup, T pengarang titik clear, kurung buka kurung tutup, T penerbit titik clear, kurung buka kurung tutup, T tahun terbit titik clear, kurung buka kurung tutup, titik koma, kemudian C jenis. Nah, ini berbeda, tidak menggunakan clear. Sebenarnya juga bisa digunakan perintah clear, tapi kalau digunakan perintah clear maka semua item yang ada di dalamnya terhapus. Jadi kita menggunakan titik teks seperti ini. Oke, kemudian kita fokuskan ke tcode titik fokus, kurung buka kurung tutup, titik koma. Oke, jadi program yang kira-kira paling gampang dulu. Kemudian program pencarian buku. Jadi nanti ini saya jalankan dulu. Oke. Untuk menjalankannya itu bisa melalui menu start ataukah bisa tekan tombol F5. Oke, jadi saya nanti maunya ketika saya ketikkan AG001, ketika ditekan cari maka muncul jenis bukunya adalah agama. Kalau misalnya BA maka jenis bukunya adalah bahasa. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu? Tentunya kita akan membuat yang namanya pembacaan karakter, yaitu mulai dari 0 dan 2 angka yang dibahas ya, 2 angka yang diambil. Oke. Langsung saja klik tombol cari, double klik. Yang pertama, saya akan membuat variabel kode yang bertipe data string. Jadi ini saya akan membuat variabel kode bertipe data string yang nilainya adalah milik tcode titik teks ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembacaan karakter seperti di slide itu bahwa ini, jadi sebelumnya saya sudah bahas. Nah, ini maka kalau ini anggap saja ini adalah kode, kalau ini string ya. Kemudian pembacaan 2 karakter, berarti kita buat variabel lagi namanya variabel sub bertipe data string. Kemudian kita panggil kode substring. Kita mau ambil 2 angka dari awal, berarti mulai dari indeks ke 0 dan 2 angka yang mau diambil berarti 0,2. Oke, jadi maksudnya kalau nanti inputannya kode itu adalah AG001, maka yang diambil adalah AG. AG itu merupakan identitas jenis seperti agama, BA bahasa, pendidikan, PM ataukah UU undang-undang dan seterusnya. Oke,
Kemudian lakukan pengujian. Yang diuji adalah kode. Apabila kode itu adalah AG di awal, nah oke, AG di awal, maka C jenisnya yang terpilih adalah select index ke 0. Oke. Nah, kenapa di sini menggunakan select index ke 0? Ingat, teman-teman, pada isi dari combo box tadi ini agama, bahasa, pendidikan, undang-undang, pemrograman. Jadi agama itu merupakan indeks ke 0, bahasa indeks ke 1, pendidikan indeks ke 2, undang-undang indeks ke 3, dan yang terakhir adalah pemrograman indeks ke 4. Jadi kalau ingin menampilkan agama berarti pilihlah indeks ke 0. Jika ingin menampilkan bahasa, pilihlah indeks ke 1 dan seterusnya. Sehingga di sini kalau AG berarti indeks ke 0. Kita copy saja, kemudian else if. Oke. Kemudian di sini adalah BA, berarti ini adalah indeks ke 1 karena tadi bahasa adalah indeks ke 1. Saya copy lagi. Kemudian ini apalagi indeks ke 3 pendidikan, saya tuliskan PE, berarti indeks kedua. Kemudian apalagi undang-undang, berarti kalau UU berarti indeks ke 3. Yang terakhir adalah pemrograman PM, saya tulis seperti itu, berarti indeks ke 4. Oke, coba kita jalankan dulu. Tekan tombol F5. Pertama adalah AG001, klik tombol cari. Ada yang salah, teman-teman. Kenapa tidak bisa? Ingat, di dalam bahasa pemrograman Visual C#, ya. Nah, di sini nih kita lihat kenapa AG tidak bisa kode sub. Nah, seharusnya jangan kode yang diuji. Kode itu miliknya T-kode. Sedangkan yang mau diuji harusnya sub. Nah, berarti yang ini yang diuji sub. Oke, ini sub. Nah, ini kesalahannya di sini, teman-teman, ya. Sub kita ganti sub. Oke, tombol F5, jalankan lagi. Inputkan AG001, cari. Agama. Oke, BA001, alternatif C. Tadi fungsinya yang tadi simbol dan itu tekan alternatif C itu ya. BA, UU, alternatif C, atau klik tombol cari. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke slide kembali. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Tombol cari sudah, tombol tambah sudah tadi. Nah, tombol simpan, teman-teman. Tombol simpan itu artinya semua inputan yang ada di sini nanti akan tampil di dalam list view. Oke, double klik pada tombol simpan. Kode programnya seperti ini, teman-teman. List view. Oke, list view item. Ini. Kemudian saya buat variabel LP. Jadi ini adalah list view item, ini adalah jenis komponen ya, jenis komponen. Kemudian buat variabel LP, kemudian new ya list view item. Kemudian ini T-kode titik text. Oke, kemudian jadi nanti ini akan T-kode itu akan ditampilkan pada kolom pertama di sini. Jadi akan ditampilkan pada kolom pertama. Itu perintahnya adalah list view item, ini variabel LP new, jadi akan membuat item baru dan akan yang dipanggil adalah nilai dari T-kode. Kemudian
Kalau kolom kedua, perintah kolom kedua, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya, itu perintahnya adalah LP. LP itu adalah variabel dari sini, ya, variabel dari LP ini. Sub item namanya .add. Nah, kemudian tjudul titik teks. Begitu seterusnya. Kemudian di copy, paste, 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 paste. Tinggal diganti tjudul, T pengarang, T penerbit, kemudian T tahun terbit, kemudian yang terakhir adalah C jenis buku. Lalu yang terakhir adalah L data, kita panggil nama list view-nya L data, perintahnya itu adalah L data dot items, dot item titik add, kemudian LP. Udah selesai. Kita coba simpan, kemudian tekan tombol F5 ataukah pilih menu start. AG001 cari otomatis agama, kemudian kita sesuaikan dengan slide. Belajar agama dengan cepat, boleh ya. Belajar agama kita belajar agama Islam misalnya. Pengarang misalnya di situ pengarangnya adalah Muhammad Yusuf, kemudian penerbitnya adalah Erlangga, tahun terbitnya adalah 2013, kemudian tombol simpan. Nah, itu begitu bentuknya teman-teman. Nah, kalau mau ditambah, tambah lagi, masih kosongkan BA001 cari, otomatis jenis bukunya adalah bahasa. Belajar mahir bahasa Inggris. Kemudian pengarangnya misalnya pengarangnya itu kita apa namanya, singkat saja namanya ya, jadi Yusnita. Kemudian penerbitnya itu adalah Erlangga juga, kemudian tahun terbitnya 2015, simpan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana mengenalkan komponen-komponen, kemudian bagaimana penyimpanannya, kemudian implementasinya seperti apa. Jadi ikuti terus channel saya. Kita akan bahas proyek yang sama dengan kasus pengujian yang berbeda. Kita tunggu di pertemuan yang ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.